beras stok untuk bansos, bisa jadi karena dia sudah busuk duluan, tiba-tiba tidak bisa dibagikan. Bisa, pertanyaannya adalah korupsinya di mana? Itu masalahnya, korupsinya di mana? KPK akan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan, karena kita tahu bahwa satu keterangan orang saksi bukanlah saksi menurut hukum jika kemudian tidak ada keterkaitan dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti lain. Kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Dari KPK mungkin apakah ada tindakannya? Belum dilihat. Tiba langsung berimajinasi itu korupsi. Korupsinya di mana? Pas memang akan mengakibatkan kerugian negara, tetapi tidak berarti itu korupsi. Kita harus paham itu. Jadi gini, kita ada beras yang seharusnya disalurkan tapi tidak tersalurkan. Artinya tidak perform. Nah, tidak performnya itu memang merugikan negara, karena beras yang mestinya untuk rakyat itu tidak tersalurkan. Tapi tidak berarti itu korupsi. Kalau kita nggak pernah ngasih beras selama 2 tahun ini, kita tidak kasih beras ke masyarakat. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya, kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Ini kan ada dugaan kasus korupsi, ya. Dugaan korupsi bansos, ya. Nah, ini kalau pada akhirnya terbukti, apa yang menjadi hukuman bagi para pelaku korupsi bansos tadi? Nah, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya setuju hukuman mati, dan sebenarnya kan sudah ada ancaman hukuman mati. Ya, koruptor itu bisa dijatuh hukuman mati kalau melakukan pengulangan dan atau melakukan korupsinya saat ada bencana. Dan tertentu itu bisa sampai hukuman mati, bro. Dan yang disebut keadaan tertentu itu adalah ketika misalnya ada bahaya krisis ekonomi, dan termasuk ini pandemi ini. Jadi kondisi-kondisi yang dimana negara itu dalam keadaan susah gitu, artinya. Karena itu tentu fakta-fakta ini telah dicatat, dan berikutnya nanti akan dianalisa lebih lanjut dalam surat tuntutan, baik berupa analisa fakta maupun analisa yuridis. Masyarakat memang berkehendak seperti itu ya, dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan, tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif. Heboh dugaan korupsi Bansos DKI, Komisi B DPRD bakal panggil Pasar Jaya. Dugaan korupsi program bantuan sosial penanganan COVID-19 pada 2020 menyita perhatian publik. Merespon hal ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Pasar Jaya selaku perusahaan yang ditunjuk Pemprov menyalurkan bansos. Kami tadi rapat internal untuk mengatur schedule rapat kerja dengan mitra termasuk BUMD. Nah, hal seperti ini, pertanyaan seperti ini insya Allah akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Pasar Jaya, kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di DPRD DKI Jakarta, Jaya Keboh Sirih, Jakarta Pusat, Senin 16 Januari. Ismail menyampaikan nantinya pembahasan mengenai bansos COVID-19 bakal menjadi salah satu menteri yang dibahas dalam rapat kerja bersama mitra BUMD. Rencananya rapat kerja diadakan pada Februari 2023. Dalam hal ini, Komisi B bakal meminta penjelasan Direktur Utama Pasar Jaya Tri Prasetyo terkait masalah ini. Timingnya kemungkinan di Februari karena Januari sudah penuh, pertengahan ke atas Februari. Kalau dari Komisi B-nya di tahap awal paling dengan dirut yang existing. Tambah dia.
Selain Pasar Jaya, pihaknya akan memanggil perusahaan BUMD penyalur bansos COVID-19 lainnya, yaitu Food Stations. Setelah mendapatkan keterangan dari kedua perusahaan ini, barulah Komisi B memutuskan apakah perlu mendalami kasus ini dengan memanggil Dinas Sosial DKI Jakarta selaku leading sektor pendistribusian bansos COVID-19. Kalau dengan Pasar Jaya dan Food Stations nggak perlu koordinasi, cukup. Kecuali kalau memang nanti kita membutuhkan penjelasan atau konfirmasi kepada dinsosnya, boleh jadi kita koordinasi dengan Komisi E, jelasnya. Sebagaimana diketahui, kabar dugaan penimbunan beras untuk bansos COVID-19 disampaikan oleh pegiat media sosial Rudi Valinka melalui akun Twitternya. @Kurawah, Rudi menyebut beras itu tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulau Gadung. Temuan dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun. Hasil audit forensik R dan Yong yang belum dibuka ke publik nih, ujar Rudi dalam akun Twitternya @Kurawah seperti dilihat Kamis 12 Januari. Semua berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adalah adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung, lanjut dia. Rudi menyebut pada 2020 Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk 3 perusahaan untuk penyaluran paket sembako, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Stations, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Adapun nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar 2,85 triliun. Cuitan itu juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulau Gadung, di mana kondisi beras bansos yang menumpuk di gudang tampak menguning dan rusak. Rudi juga menyertakan analisa vendor hingga supplier yang mendapat jatah pengadaan bansos DKI Jakarta yang memuat sejumlah nama. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari telah buka suara terkait heboh dugaan korupsi program bantuan sosial bansos Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 silam. Dia menyebut kontrak dengan Pasar Jaya sudah berakhir di akhir 2020. Intinya memang kalau kami sih pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020. Kita tunggu saja, itu barang siapa? Kata Premi pada wartawan di Agro Edukasi Wisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari. Dirinya juga mengatakan pihaknya telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 terkait penyaluran bansos. Laporan pertanggungjawabannya pun sudah rampung dan diperiksa pada 2021. Selain itu, Premi menegaskan siap jika diminta keterangan lebih lanjut bila diperlukan oleh pihak berwenang. Detikom telah berupaya menghubungi Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Tri Prasetyo, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tak merespon.